Halo anak-anak, bersama saya Bapak Berton Silalahi. Kita akan belajar mengenai sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya sambut salam dari Bapak, salam SFD, semangat, fraternitas, Dina. Anak-anak kami, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Nah, untuk mengetahuinya, mari ikuti penjelasan berikut ini. Duh, capek. Istirahat dulu yuk, Mawang. Panas ya? Kenapa kita ya berkeringat? Kita berkeringat itu karena terjadi sistem ekskresi pada tubuh. Hah? Sistem ekskresi? Apa itu? Anak-anak kami, dari video tersebut telah menyinggung tentang sistem ekskresi. Nah, apakah sistem ekskresi itu? Ekskresi adalah pengeluaran sisa metabolisme yang tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, emang adakah sisa metabolisme yang masih berguna bagi tubuh? Tentu ada. Itulah yang dinamakan dengan sekresi, ya. Contohnya pengeluaran hormon dan lain sebagainya, yang tentunya yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Anak-anak kami, sistem ekskresi sangat penting untuk tubuh kita, yaitu bagaimana zat sisa yang ada di dalam tubuh kita yang tidak diperlukan dikeluarkan. Nah, bagaimana kalau tidak dikeluarkan, yang tentunya menjadi racun bagi tubuh. Itulah yang akan menyebabkan gangguan atau kelainan di dalam tubuh kita. Nah, untuk tidak menjadi gangguan atau kelainan di dalam tubuh kita, tentunya ada alat atau organ yang berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa tersebut. Nah, organ-organ yang berperan untuk mengeluarkan zat sisa tersebut yaitu ada paru-paru, ada kulit, ada ginjal, dan juga ada hati. Nah, itulah 4 organ yang berperan untuk mengeluarkan zat sisa. Nah, apa saja zat sisa yang dikeluarkan oleh organ tersebut? Mari ikuti penjelasan berikutnya. Nah, anak-anak kami, yang pertama adalah mengenai paru-paru atau disebut juga dengan pulmo. Manusia memiliki sepasang paru-paru. Paru-paru ini berfungsi sebagai organ pernapasan, yaitu menghirup oksigen dan juga mengeluarkan CO2 dan uap air. Yang kedua adalah kulit atau disebut juga dengan integumen. Integumen ini berfungsi untuk melindungi jaringan di bawah kulit kita ini, ya. Yang kedua adalah untuk mengatur suhu tubuh dan juga memiliki fungsi lainnya. Selanjutnya adalah mengenai bagian-bagiannya, bisa kamu lihat gambar berikut ini. Yang ketiga adalah ginjal. Nah, bagaimana bentuk ginjal bisa kamu lihat seperti gambar berikut ini. Jadi fungsi ginjal ini adalah untuk menyaring darah. Nah, di dalam ginjal juga terjadi proses pengeluaran zat sisa. Zat sisa yang dihasilkan itu adalah urin. Nah, bagaimana proses pembentukan urin? Ada 3 tahap. Tahap yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Tahap yang kedua adalah reabsorpsi atau penyerapan. Yang ketiga adalah tahap augmentasi. Nah, itulah proses pembentukan urin. Atau untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa kamu lihat gambar di samping ini. Yang keempat adalah hati. Nah, gambar hati bisa kamu lihat dari gambar berikut ini.
Hati ini disebut juga sebagai organ ekskresi dan juga organ sekresi. Hati dikatakan organ sekresi karena mengeluarkan empedu. Sedangkan hati disebut sebagai organ ekskresi karena empedu yang dikeluarkan mengandung zat sisa yang berasal dari sel darah merah yang sudah rusak tentunya dan dihancurkan di dalam limfa. Tentunya di dalam organ ekskresi terjadi gangguan dan kelainan. Nah, apa saja gangguan atau kelainan yang terjadi pada tubuh manusia? Bisa saja terjadi pada ginjal, pada kulit, pada hati, dan juga pada paru-paru. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, bisa kamu lihat e-book yang sudah Bapak bagikan di LMS atau di Learning Management System sekolah kita. Nah, anak-anak kami, upaya menjaga organ ekskresimu adalah yang pertama, berolahraga secara teratur, yang kedua, tidak merokok, yang ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, yang keempat, tentunya mengonsumsi air putih sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, itu dia upaya menjaga kesehatan organ-organ ekskresi kita supaya berperan atau berfungsi dengan baik. Baiklah anak-anak kami, demikianlah pembelajaran kita mengenai sistem ekskresi. Bapak berharap anak-anak kami tetap dalam keadaan semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Dan juga Bapak berharap anak-anak kami menjaga organ-organ ekskresimu supaya berfungsi atau berperan dengan baik. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Salam SMP.